Oke, berjumpa kembali di tutorial Arduino kita. Kali ini kita akan membahas tentang sensor ya. Ini cukup penting ya, karena hampir setiap project kita selalu menggunakan sensor ya. Jadi kita harus mengerti dulu apa itu sensor dan bagaimana cara kerjanya. Oke, sensor ini adalah suatu perangkat yang dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya perubahan pada besaran fisik, yakni berupa gaya, tekanan, gerakan, cahaya, suhu, kelembapan, kecepatan, atau fenomena yang lain ya. Di sesi ini, kita tidak akan menjelaskan satu persatu cara kerja sensor ya, karena akan terlalu panjang ya durasi video kita. Namun, di sesi selanjutnya kita akan membahas cara kerja masing-masing sensor ya. Namun, pada dasarnya, hampir semua sensor memiliki cara kerja yang sama, yakni sensor dapat menghasilkan perubahan nilai voltase, sehingga perubahan nilai voltase ini dapat dimanfaatkan menjadi data atau sinyal untuk diolah pada program kita nanti. Nah, semudah itu ya sebenarnya cara kerja sensor ini. Lalu, bagaimana nilai voltase pada sensor dapat berubah? Nah, perubahan nilai voltase ini disebabkan karena suatu aktivitas atau keadaan lingkungan sekitar sensor ya, yang tentunya setiap sensor memiliki prinsip masing-masing dalam menghasilkan perubahan nilai voltase ini. Kita beri contoh ya, contohnya sensor suhu atau thermistor jenis NTC. Sensor jenis ini memanfaatkan jenis material yang digunakan. Jadi sederhananya, material yang digunakan dalam sensor suhu dapat memuai atau mengecil, sehingga ketika material tersebut dipanaskan, akan memuai lebih panjang atau lebih lebar, sehingga dapat meningkatkan resistensi atau tahanan. Karena tahanan bertambah, maka nilai voltase akan berkurang, dan begitu juga sebaliknya. Jadi begitu ya, untuk dasar pemahaman sensor ini, perlu diketahui ada dua sensor ya di Arduino, yakni sensor analog dan digital. Di sesi beginner kita sudah membahasnya ya untuk analog dan digital. Sederhananya analog itu digambarkan dengan gelombang ya, jadi turun naiknya sangat fluktuatif atau lebih instan atau real time sesuai dengan kondisi sensor tersebut. Karena pembacaannya itu berdasarkan sinyal voltase ya. Dan untuk yang digital itu sinyalnya berbentuk detak ya atau pulse. Jadi seberapa cepat dia berdetak atau seberapa lama dia berdetak itu yang akan menjadi data atau sinyalnya. Tentu saja keduanya memiliki fungsinya masing-masing ya. Jika di analog itu kelebihannya dia lebih responsif atau lebih cepat, namun dia itu noise-nya lebih banyak ya. Sedangkan digital itu memang kurang cepat karena dia patah-patah ya. Namun dia lebih tahan akan noise. Lalu apa itu noise? Noise itu adalah sebuah sinyal yang tidak kita inginkan ya. Itu berasal dari listrik statis atau listrik liar di tubuh kita atau lingkungan kita. Kita sering lihat ya kalau untuk produksi chip atau produksi elektronik itu biasanya menggunakan baju putih-putih ya, itu namanya adalah baju anti statis. Fungsinya untuk menghalau noise ini ya, agar perangkat yang dia produksi itu tidak rusak karena listrik liar. Untuk listrik liar ini atau noise ini memang menjadi momok bagi para developer atau electrical engineer ya, karena tidak bisa diduga dan itu bisa menyebabkan suatu error ya. Tentu saja kita akan membahas ini ya, dan cara penanggulangan ini di sesi intermediate nanti ya. Itu adalah sesi ketika kita sudah praktek ya. Video ini adalah video terakhir ya di sesi basic level 1. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi basic level 2. Di sesi basic level 2 ini, kita tidak lagi menjelaskan cara menggunakan pin out, pin mode, high atau low itu apa, karena itu sudah beda level ya, itu ada level yang lama kita. Oke, selamat ya bagi rekan-rekan yang sudah sampai di video ini. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini agar saya lebih semangat lagi dalam memberikan tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.